Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah bagaimana prinsip atau cara kerja pada baterai. Hmm. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang pengertian pada baterai. Baterai adalah listrik kimiawi yang menyimpan energi dan mengeluarkan tenaganya dalam bentuk listrik. Baterai yang biasa dijual atau sekali pakai mempunyai tegangan listrik 1,5 volt. Baterai ada yang berbentuk tabung atau kotak, ada juga yang dinamakan rechargeable baterai, yaitu baterai yang dapat diisi ulang seperti baterai HP, mobil remote ataupun yang sebagainya dan sebagainya. Oke. Sejarah baterai. Baterai telah mungkin lebih lama dari kita semua. Baterai ditemukan pada tahun 1938 oleh arkeolog bernama Wilhelm Koenig menemukan beberapa pot tanah liat yang aneh saat menggali di Hujut Rabu. Sekarang bernama Baghdad atau Irak. Sebuah wadah yang memiliki panjang sekitar 5 inci atau setara dengan 12,7 cm berisi sebuah batangan besi terbungkus tembaga berasal dari sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Pengujian menunjukkan bahwa bejana tersebut dulu pernah diisi dengan zat asam seperti cuka atau anggur. Jadi, bagaimana cara kerja baterai? Cara kerja baterai ialah sebuah sel kering adalah jenis umum dari baterai yang digunakan saat ini. Baterai pada dasarnya mengubah energi kimia menjadi energi listrik yang tersimpan. Baterai sel kering ini terdiri dari 3 hal, yakni batang karbon sebagai anoda atau kutub positif baterai, 2 seng atau Zn sebagai katoda atau kutub negatif baterai, yang ketiga pasta sebagai elektrolit yang memisahkan katoda dan anoda. Yang kedua, konstruksi baterai atau aki. Baterai terdiri dari beberapa komponen, antara lain kotak baterai, terminal baterai, elektrolit baterai, lubang elektrolit baterai, tutup baterai, dan sel baterai. Dalam satu baterai terdiri dari beberapa sel. Tiap sel menghasilkan tegangan 2 sampai 2,2 volt. Baterai 6 volt terdiri dari 3 sel, dan baterai 12 volt mempunyai 6 sel baterai yang dirangkai secara seri. Tiap sel baterai mempunyai lubang untuk mengisi elektrolit baterai. Lubang tersebut ditutup dengan tutup baterai. Pada tutup terdapat lubang ventilasi yang digunakan untuk mengalirkan uap dari elektrolit baterai. Tiap sel baterai terdapat plat positif, separator, dan plat negatif. Plat positif berwarna coklat gelap dark brown, dan plat negatif berwarna abu-abu metallic gray. Oke. Yang pertama, dalam konstruksi baterai ada kotak baterai. Wadah yang menampung elektrolit dan elemen baterai disebut kotak baterai. Ruangan di dalamnya dibagi menjadi ruangan sesuai dengan jumlah selnya. Pada kotak baterai terdapat garis tanda upper level dan lower level sebagai indikator jumlah elektrolit. Oke, di sini. Yang kedua, elektrolit baterai. Elektrolit baterai merupakan campuran antara air suling H2O dengan asam sulfat SO4. Komposisi campuran adalah 64% dan 36% SO4. Dari campuran tersebut diperoleh elektrolit baterai dengan berat jenis 1,270 seperti ini gambarnya. Nah, oke. Di sini terdapat elektrolit baterai atau cairan. Nah, di sini ada cairan, ada berbagai jenis cairan. Ada acid dan water atau air. Lalu disatukan menjadi seperti ini. Oke. Yang ketiga, sumbat ventilasi.
Sumbat ventilasi ialah tutup untuk lubang pengisian elektrolit. Sumbat ini juga berfungsi untuk memisahkan gas hidrogen yang terbentuk saat pengisian dan uap asam sulfat di dalam baterai dengan cara membiarkan gas hidrogen keluar lewat lubang ventilasi, sedangkan uap asam sulfat mengembun pada tepian ventilasi dan menetes kembali di bawah. Oke, sebentar. Nah, seperti ini, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, seperti ini gambarnya kurang lebih. Di sini ada tutup sumbat ventilasi di sini. Nah, oke. Yang keempat, konstruksi sel. Baterai terdiri dari beberapa sel dan setiap sel terdiri dari plat positif dan plat negatif. Dan sel ini dibuat dari plat logam timbal berpori dengan maksud dan tujuan untuk mempermudah reaksi kimia pada permukaan berpori tersebut. Sedangkan bahan aktif dari plat positif adalah timbal dioksida atau Pb02 berwarna coklat, dan untuk plat negatif adalah timbal Pb berwarna abu-abu. Nah, seperti ini kurang lebih gambarnya, guys. Nah, di sini ada plat positif yang terdiri tadi dari bahan timbal yang berwarna ini, lalu plat negatif seperti ini, guys, gambarnya. Oke. Lalu konstruksi blok sel. Batang berhubung sel-sel adalah plat-plat yang tergabung di dalam blok-blok sel, dan plat positif dibatasi oleh isolasi atau separator yang terbuat dari ebonit dan plastik. Kemudian blok-blok sel ini dimasukkan dalam blok baterai yang diisi larutan asam sulfat atau H2SO4, serta setiap blok sel menghasilkan tegangan sebesar 2 volt. Tujuan dari menghubungkan blok-blok sel secara seri adalah untuk memperoleh tegangan yang lebih tinggi. Misalnya untuk memperoleh tegangan 12 volt, baterai membutuhkan 6 blok sel yang masing-masing bertegangan 2 volt. Yang selanjutnya adalah komponen aki dan fungsinya. Setidaknya kalau dikupas secara mendalam akan terlihat 10 bagian baterai. Nama bagian baterai yang kita bahas itu merujuk ke aki basah. Jadi mungkin apabila dibandingkan dengan aki kering ada perbedaan komponen. Pertama, kotak baterai. Kotak baterai atau kotak aki atau battery box adalah wadah atau tempat diletakkannya semua bagian-bagian aki. Selain sebagai wadah, kotak aki juga berfungsi sebagai housing yang melindungi semua bagian aki dari benturan. Bahan kotak ini memang terbuat dari bahan plastik khusus yang keras, sehingga kalau ada tumbukan dari luar tidak akan mempengaruhi semua komponen di dalam aki. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Seperti ini. Ini adalah gambar kotak aki atau wadah aki yang terbuat dari bahan plastik keras. Yang kedua, plat aki positif dan negatif seperti ini gambarnya. Plat positif dan plat negatif. Seperti ini, guys. Plat positif dan plat negatif. Yang ketiga, plat separator. Semua namanya plat separator berfungsi untuk menyekat plat positif dan negatif. Kedua plat ini harus disekat agar tidak terjadi konsleting, karena kalau itu terjadi maka reaksi kimia tidak akan berlangsung. Seperti ini penyekat plat atau plat separator yang gambarnya warnanya lebih gelap. Plat separator. Lalu ada sel separator. Sel separator atau disebut juga sebagai partisi sel adalah komponen yang memisahkan tiap-tiap sel seperti yang disebutkan di atas. Satu unit baterai
itu terdiri dari 6 sel dan masing-masing sel akan dipisahkan oleh sel separator. Berbeda dengan plat separator, partisi sel tidak memiliki sel celah sekecil pun sehingga setiap sel memiliki larutan elektrolit yang bersifat individu. Oleh sebab itulah dalam satu memiliki 6 buah tutup sel. Sel konektor. Penghubung sel adalah sebuah benda konduktor yang akan menghubungkan plat antara sel secara seri seperti gambar yang ditunjukkan di atas. Konektor ini akan menghubungkan plat negatif pada sel 1 dengan plat positif di sel 2 dan seterusnya. Seperti inilah. Di sini ada gambar 1 buah aki yang sudah ada nama-namanya. Ada kotak baterai, pembatas, lalu pemisah sel yang tadi baru saja dijelaskan. Lalu larutan elektrolit seperti ini kurang lebih larutan elektrolit. Lalu kutub baterai, kutub baterai adalah sebuah konduktor yang terpasang di ujung plat baterai. Seperti yang kita ketahui, 6 sel di dalam baterai akan dirangkai secara seri dan ujung rangkaian tersebut pasti berupa plat positif dan negatif. Seperti kutub baterai, ada kutub positif dan kutub negatif. Lalu ada tutup ventilasi. Tutup ventilasi adalah penutup yang berada tepat di atas sel. Fungsi tutup ini ada 2, yakni sebagai tempat untuk mengisi larutan elektrolit pada tiap sel aki, sebagai ventilasi di tiap sel saat reaksi kimia terjadi. Khusus untuk fungsi yang kedua, terkadang kita tidak menyadari karena pada tutup ini sebenarnya terdapat lubang cukup kecil sebagai tempat hidrogen menguap ketika aki dicharger. Ketika lubang ini tersumbat, maka hidrogen tersebut akan terjebak di dalam aki sehingga aki akan menggelembung. Namun ketika ada gas hidrogen di luar aki, Anda juga perlu hati-hati karena gas ini mudah terbakar. Boom. Seperti inilah kurang lebih mana di gambar tutupnya seperti ini. Ada di sini. Maaf apabila kurang jelas. Oke. Lalu proses pengosongan aki saat digunakan. Di dalam proses ini terjadi perubahan energi antara kimia menjadi listrik dan terjadi perubahan pada anode atau katode dan larutan elektrolitnya. Pada anode yang semula timbal dioksida Pb02 menjadi timbal sulfat PbSO4. Pada katode yang semula timbal murni Pb menjadi timbal sulfat PbSO04. Pada larutan elektrolitnya asam sulfat H2SO4 akan menjadi encer karena terbentuk air. Karena gabungan antara 2 reaksi kimia. Pada mulanya terdapat air aki yang sudah tercampur dengan asam sulfat dengan kepekaan 30% saja, maka asam sulfat akan mudah terurai di dalam air dan pada saat sebelum digunakan menjadi H2SO4 atau 2H plus SO42 min. Berikut reaksinya. Seperti ini. Pada elektrolit H2SO4 atau 2H plus SO42 minus. Pada katode Pb02S plus pH4 aki plus SO42 dalam kurung minus aki plus 2E
PbSO4 atau S plus 2H2O1. Pada anode Pb dalam kurung S plus S042 minus Aki pada elektrolit H2SO4 menjadi 2H plus SO4. Mungkin reaksi selnya akan menjadi Pb02 dalam kurung S ditambah Pb dalam kurung S ditambah 4H plus Aki ditambah 2SO42 di dalam kurung Aki sama dengan 2PbSO4 S plus 2H2O. Hingga jika kita menghitung dengan menggunakan Bilox, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Oke. Karena timbal sulfat PbS merupakan hasil reduksi sekaligus oksidasi, maka reaksi tersebut merupakan reaksi komproporsionasi. Proses pengisian Aki, karena Aki merupakan elemen sekunder, maka tentunya Aki juga dapat diisi kembali, entah dengan cara dicas ataupun dengan cara mengganti cairan elektrolitnya. Proses tersebut dikenal sebagai strum Aki. Pada saat penyetruman Aki, terjadi perubahan energi listrik menjadi kimia. Katode yang semula timbal sulfat PbSO4 menjadi timbal murni atau Pb, yang semula anode timbal sulfat menjadi timbal dioksida Pb02, dan larutan yang semula encer menjadi lebih pekat. Sehingga jika kita menghitung berdasarkan Bilox, maka hasilnya seperti gambar yang, maka hasilnya akan plus 2 plus 6 dikurangi min 2, lalu plus 1 di min 2, terus plus 4 min 2 0, plus 1 plus 6 min 2. Hasilnya seperti itu, atau oksidasi menjadi reduksi. Karena timbal sulfat PbSO4 mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus, maka reaksi tersebut merupakan reaksi disprosionasi atau outer redox. Pada reaksi di atas terbentuk 4H plus Aki dan 2SO42 Aki dan akan bereaksi menjadi asam sulfat. Hal ini akan menambah kadar dan massa jenis larutan sehingga larutan menjadi lebih pekat. Jadi yang terakhir adalah cara merawat aki motor agar lebih awet. Mungkin merawat aki motor dan mobil mungkin akan sama. Bagaimana cara dan tipsnya? Maaf tidak bisa dipraktikkan karena kekurangan ketersediaan alat sarana dan prasarana. Pertama, cek ketinggian air aki atau yang tadi bisa disebut cairan elektrolit. Pertama, yakni mengecek ketinggian air akinya, apakah masih tinggi atau sudah rendah, di mana kebanyakan orang yang sering kali lupa akan mengecek keadaan air akinya, sehingga aki pada motor hanya memiliki umur yang pendek atau sering disebut soak. Untuk mengisi air aki juga sangat mudah sekali loh. Tinggal buka tutup lubang pada kali, kemudian masukkan air akinya, dan untuk menemui air aki sobat bisa didapatkan di bengkel-bengkel kecil di sekitar tempat tinggal sobat masing-masing. Apabila aki cas, bisa dicas untuk mengisi zat kimia yang ada. 2. Nyalakan motor setiap hari minimal 15 menit. Langkah yang kedua adalah tips dan cara merawat aki motor yang kedua ialah dengan cara menyalakan motor setiap hari minimal 15 menit bila jarang menggunakan kendaraan. Hal tersebut dilakukan agar komponen-komponen yang mendukung kelistrikan tetap memiliki kondisi baik, yang mana dengan menghidupkan motor setiap harinya akan menghasilkan kelistrikan yang oke meskipun motor sobat jarang digunakan untuk bepergian. Yang ketiga, jangan menyalakan starter elektrik bila susah nyalakan motornya. Tips dan merawat aki motor. 3. Hal tersebut memang sering dilupakan oleh sebagian orang. Dengan sering menggunakan electric starter bila motor susah dinyalakan akan membuat aki cepat shock, yang mana aki tidak dapat langsung menyuplai energi listriknya secara tiba-tiba. Sebaiknya sobat memberikan jeda agar suplai energi listriknya berjalan, dan apabila tidak nyala juga, lebih baik sobat otomotif menghidupkan motornya dengan kickstarter. Electric starter maksudnya yang dipencet, dan kickstarter adalah yang diselah. Maaf apabila terbalik. Lalu cek kondisi kedua terminal aki. Langkah keempat, yang dicek kondisi kedua terminal aki. Cara ini mungkin sering dilupakan oleh sebagian orang. Padahal bagian tersebut memiliki peran sangat penting untuk mengalirkan seluruh energi listrik ke bagian-bagian yang membutuhkan tenaga listrik. Bila tidak sering dibersihkan, kedua terminal aki tersebut akan berkerak putih sehingga energi yang disalurkan akan tidak maksimal, bahkan dapat menyebabkan aki cepat shock. Yang kelima ialah periksa kondisi kiprok motor. Kiprok sendiri bertugas sebagai regulator untuk menyuplai energi listrik ke dalam aki, terutama pada tahap pengisian. Pada komponen tersebut sangat mudah sekali ditebak bila mengalami kerusakan. Salah satunya ialah lampu utama akan redup ataupun menyala tidak stabil. Apabila terjadi hal tersebut, sobat harus mengecek kiprok
agar nantinya tidak merusak bagian lampunya, agar tidak cepat mati. Lalu memperhatikan aksesoris yang pada motor menggunakan energi listrik. Seiring perkembangan zaman, para pengguna motor, khususnya kaum-kaum pemuda-pemuda yang konon katanya berbicara hobi kita mahal, yang akan menggunakan seperti tambahan variasi seperti lampu variasi, lampu kolong, dan sebagainya, yang dapat membuat aki cepat boros karena penggunaan lampu tambahan atau penggunaan aksesoris yang menggunakan tambahan energi listrik. Mungkin cukup sekian beberapa tips dan cara merawat aki motor di atas, dan sekian juga penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang jelas dalam menyampaikan penjelasannya, mohon dimaafkan karena saya pun masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.